Kembali kita berjumpa Bapak Ibu, saudara-saudari yang tetap mengikuti renungan malam, baik itu di live Facebook GKMI Kemurahannya, begitu juga dengan live streaming R Kemurahannya. Kami senang untuk kita semua yang tetap mengikuti renungan malam kita ini. Sebelum kita memulai renungan malam kita, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus Allah kami, Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang baik kepada kami. Engkau Allah yang terus mau mengajar kami, supaya kami semakin mengenal Engkau. Ketika kami sudah mengenal Engkau, Engkau juga memberi perintah supaya kami melakukannya. Suatu kami melakukan firman Tuhan itu, melakukan segala perintah yang Tuhan berikan kepada kami, disitulah kami berbahagia. Karena semua manusia di dunia ini mencari kebahagiaan hidup di dunia ini. Ketika kami melakukan firman Tuhan, disitulah kebahagiaan yang sejati itu kami menerimanya. Kami bersyukur Tuhan Yesus di malam hari ini, kembali kami boleh merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Ajar kami, bukakanlah pikiran kami, hati kami, supaya suatu kami merenungkan bagian firman Tuhan-Mu ini, boleh mengajar kami. Sebagai orang tua, diberi tugas dan tanggung jawab, supaya kami melakukannya, mendatangkan sukacita kepada kami, dan memberikan ketentraman kepada kami. Dan kami bisa melihat anak-anak kami bisa menjadi anak yang bijak, yang takut akan Tuhan, yang bisa nantinya menjadi mahkota bagi kami, orang tuanya. Kami berdoa Tuhan Yesus, ajar kami di dalam kelemahan kami, dalam keterbatasan kami mau supaya kami diajar oleh Allah pencipta kami itu, itulah Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah kami. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, ya kami tidak henti-hentinya mengucapkan banyak terima kasih dan senang untuk kita semua yang tetap mengikuti renungan malam kita ini. Baik, mari kita melanjutkan renungan malam kita. Kita ambil dari kitab Amsal ayat 29, Amsal 29 ayat 17. Ya, ini tugas orang tua. Katanya demikian. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Iya. Seperti kita bilang tadi, tema kita, tugas orang tua. Orang tua diberi tugas oleh Tuhan kita, itulah Tuhan Yesus. Dan di bagian firman Tuhan ini dikatakan, didiklah anakmu. Iya, semalam bagaimana kita sudah belajar dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Orang tua mendidik, mengajar, mendisiplin setiap anak-anaknya supaya bisa menjaga kelakuannya dengan bersih. Di malam hari ini, di sini kita disuruh, didiklah anakmu. Karena banyak orang tua mengabaikan dalam mendidik anaknya. Iya, apakah itu karena suatu pekerjaan? Iya, apakah itu karena kesibukan? Jadi dari beberapa kulihat gitu, kuperhatikan banyak orang tua karena kesibukannya dia lupa mengajar, mendidik anaknya. Kesibukannya itu betul dipergunakan memang untuk keperluan anak-anaknya. Tapi karena kesibukan pekerjaan itu yang menuntut waktu yang banyak, sehingga orang tua lupa dalam mendidik anaknya. Di malam hari ini,
kembali kita diingatkan oleh Tuhan kita Yesus. Katanya, didiklah anakmu. Banyak orang tua beralasan, iya, aku mendidik anakku, makanya aku bekerja keras. Siang malam aku mencari uang supaya bisa aku berikan untuk anakku. Tetapi karena kesibukan kita itulah, kita akhirnya lupa mendidik anak-anak kita. Bisa kita banyak memberi materi kepada anak kita, tetapi firman Tuhan kita ini kita abaikan. Makanya kita disuruh, didiklah anakmu. Maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Kalau kita didik anak kita, ya pastilah akan mendatangkan sukacita kepada kita orang tua. Ya, jadi seperti renungan kita semalam, ada dua tipe orang tua dalam mendidik anaknya. Ada dengan mendidik anaknya terlalu disiplin, terlalu otoriter, terlalu memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya. Ada tipe orang tua yang mendidik anaknya terlalu longgar, membiarkan apa saja yang dilakukan anaknya, diabaikannya dalam mendidiknya. Akhirnya apa saja yang diminta anaknya itu dikasih. Diminta ini dikasih, minta itu dikasih, permisi ke sana dikasih. Akhirnya anak tanpa didikan. Ini berbahaya bagi anak-anak. Jadi di sini firman Tuhan kembali mengajar kita bagaimana mendidik anak. Karena seperti yang renungan kita sebelumnya juga, ada nantinya dua tipe anak. Kalau dia dididik, dia mengenal siapa Tuhan Yesus, dia didisiplin, pastilah dia akan mendatangkan sukacita. Pastilah dia nantinya bisa menjaga lakunya tetap bersih, tidak melakukan dosa. Jadi, waktu kapan kita mendidik anak-anak kita? Kalau menurut apa katanya dari Ulangan 6 ayat 7 itu, didiklah anakmu berulang-ulang. Tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya, harus mendidik, mengajar, mengarahkan anak kita untuk belajar firman Tuhan, mengenal siapa Tuhan Yesus. Kalau di kitab Ulangan itu katanya, ajarlah anakmu berulang-ulang. Baik suatu apabila engkau duduk, apabila engkau berbaring, apabila engkau dalam perjalanan. Setiap waktu mendidik anak-anak itu. Dan bagaimana lagi caranya mendidik anak itu? Kalau kita lihat di Amsal 29 ini ayat 15 dikatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jadi bagaimana kita mengajar anak itu? Mendisiplinnya. Kalau dia berbuat salah, pastilah kena hukuman. Karena banyak para orang tua, tidak tega dia menghajar atau memukul anaknya karena kasihan. Tidak tega dia mendisiplin anaknya karena kasihan. Terlalu sayang dia kepada anaknya sehingga tidak berani menghajarnya. Firman Tuhan ini dikatakan, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat. Pada waktu anak kita berbuat salah, haruslah diberi peringatan. Kalau dia tidak melanggar, apa yang harus kita lakukan? Pastilah menghajarnya. Jadi saya pun sebagai orang tua melakukan firman Tuhan ini.
suatu anak saya berbuat salah, iya pastilah kuhajar, pastilah kupukul supaya dia jangan terus-terusan berbuat salah. Kalau dia salah, merengek, iya, langsung menangis. Kalau meminta sesuatu dia dikasih, langsung menangis. Makanya langsung kuhajar, supaya dia tidak terus-terusan dan akhirnya menjadi anak yang manja. Kalau di Amsal yang lain dikatakan, di Amsal 13 ayat 24, bagaimana menghajar anak suatu dia berbuat salah. Di sini juga lebih jelas lagi dikatakan, Bapak Ibu saudara-saudari, ayat 24 pasal 13 dikatakan di sini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Iya, ini lebih jelas lagi ya dikatakan di sini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Iya, ini firman Tuhan ya mengatakan kepada kita orang tua, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tadi kan sudah kita bilang, tidak tega orang tua ini menghukum anaknya karena kasihan. Iya, biasanya ini ibu-ibu ya, banyak ibu-ibu yang terbawa perasaan, akhirnya dibiarkan anak itu berbuat salah, atau berbahasa kotor, atau memukul kawannya. Dibiarkan anak itu, sehingga ya dia terus-terusan. Kalau di firman Tuhan ini dikatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Jadi bagi kita orang tua, ibu-ibu maupun bapak-bapak, dikatakan di sini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Kalau kita tidak menggunakan tongkat atau memukul, menghajar, berarti kita sebenarnya membenci anak-anak kita. Ya nggak ada ya orang tua yang membenci anak-anaknya. Makanya dikatakan, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Iya, jadi bukan terus-terusannya dihajar anak kita. Nggak pun dia salah, hajar. Karena firman Tuhan mengatakan, hajarlah anakmu katanya. Jadi, sikit-sikit dia salah, nggak pun harusnya kita memukul, kita pukul. Karena firman Tuhan kita bilang. Di sini katakan, tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Menghajar anak kita ketika dia berbuat salah, atau terus-terusan meminta bukan pada waktunya. Kalau di apa yang katanya ya, di kitab Kolose 3 ayat 21 dikatakan, ini kepada bapak-bapak ya. Kalau tadi ibu-ibu, dia nggak tega menghajar anaknya, bapak-bapak sebaliknya juga. Apa katanya di sini? Kolose 3 ayat 21. Katakan demikian. Maaf ya Bapak Ibu, sebentar ya. Kolose 3 ayat 21 dikatakan demikian. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Iya, bapak-bapak, iya kebiasaannya, iya langsung ringan tangan, langsung dipukul anaknya, sedikit aja berbuat salah. Di sini dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu. Saya ulangi, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kalau waktu persiapan bagian firman Tuhan ini, renungkan ini, apa maksudnya jangan sakiti anak-anak, hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Apakah itu katanya di sini?
Apakah itu kita memukulnya atau menyakitinya secara fisik, atau juga dengan tindakan, begitu juga dengan perkataan. Nah, perkataan ini sering digunakan atau disalahgunakan bapak-bapak sehingga menyakiti hati anaknya dan membuat anaknya menjadi tawar hati. Rupanya memang betul karena disakiti oleh bapaknya dia sehingga tawar hatinya. Makanya bagi kita bapak-bapak, firman Tuhan ini apa katanya? Hai bapak-bapak, janganlah datangkan sukacita dan mendatangkan sukatentraman bagimu. Iya, memang itu betul. Iya, bisa kita melihat satu contoh ya, bagaimana seorang anak yang sudah dididik oleh kalau Daniel itu pun bagaimana dia takut akan Tuhan, menghormati Tuhan itu, lebih takut dia kepada Tuhan daripada raja, sehingga dia menjadi orang yang paling cerdas. Dia lebih pintar 10 kali lipat dari teman-teman sebaya dia. Karena dia menghormati Tuhannya, tidak mau makan santapan raja yang sudah dipersembahkan kepada berhala, sehingga Daniel itu lebih pintar 10 kali dari teman-teman sebayanya. Satu lagi boleh kita melihat satu contoh anak yang sudah diajar oleh orang tuanya memang mendatangkan sukacita kepada orang tuanya. Boleh kita lihat di tentang cerita Musa. Kalau di kitab Keluaran, ya itu jelas ya dikatakan bagaimana Musa ini cantik parasnya. 3 bulan dia disembunyikan oleh orang tuanya, tapi setelah lewat 3 bulan tidak bisa lagi disembunyikan. Akhirnya berinisiatiflah dia, dibuatlah keranjang-keranjangnya tempat Musa ini, akhirnya tenggelamkanlah dia ke sungai Nil. Singkat ceritanya, berjumpalah dia dengan putri Firaun. Putri Firaun menemukannya, membuka keranjangnya itu, dan menangislah Musa. Sehingga kakak Musa memberitahukan, maukah Tuan Putri kupanggilkan inang pengasuh? Akhirnya, Musa kembali kepada ibunya. Apa katanya bisa kita lihat di Keluaran Keluaran 2 ayat 9 dikatakan, maka berkatalah putri Firaun kepada si ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamai dia Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Jadi, sewaktu dia bayi itu, dikembalikanlah dia kepada ibunya. Dan setelah dia dewasa, dikembalikanlah kepada putri Firaun. Di sini memang tidak jelaskan, tetapi pada waktu inilah orang tua Musa benar-benar memang mendidik, mengajar, dan membimbing Musa ini supaya belajar firman Tuhan. Sehingga suatu dia dewasa, dia lebih lebih nggak mau dia dianggap sebagai anak putri Firaun. Ini ceritanya bisa kita lihat di Ibrani pasal 11. Bagaimana Musa ini yang sudah beriman karena sudah diajar orang tuanya sejak kecil, akhirnya dia memiliki iman dan itu tetap dipegangnya dan dilakukannya setelah dia menjadi dewasa. Katanya demikian, Ibrani 11 ayat 23. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak ini elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa. Inilah yang menjadi firman Tuhan yang dilakukan oleh Musa. Apa ceritanya? Ini tadi bagus kurasa ya.
ayat 26. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta. Berusaha sekali supaya Musa ini memegang kebenaran firman Tuhan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Musa ini memang benar-benar beriman. Iya, dia lebih menganggap Kristus itu lebih besar daripada harta yang ada di Mesir. Bahkan dia tidak mau diakui lagi sebagai anak putri Firaun. Iya, kalau kita lihat, kalau dia sebagai anak putri Firaun, ya pastilah enak hidupnya dengan kekayaan harta di Mesir. Dia tinggal enak-enak menikmati kekayaan yang ada di Mesir. Tetapi karena firman Tuhan, karena pengenalannya akan firman Tuhan, pengenalannya akan Yesus Kristus, dia berani meninggalkan semuanya itu. Iya. Jadi Bapak Ibu, inilah yang boleh kita renungkan dan boleh kita melakukannya. Karena ketika kita mendidik anak kita, memang benar-benar membuat kita bersuka cita. Kalau kita lihat Musa ini, pastilah orang tuanya sangat bersuka cita. Karena apa yang dia telah usahakan selama ini, apa yang sudah dia lakukan selama ini, tidak sia-sia. Musa menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang lebih menghormati Allah. Lebih menganggap Kristus itu lebih besar daripada harta Mesir itu. Jadi Bapak Ibu, marilah kita melakukannya. Didiklah anak kita, disiplinlah dia, bimbinglah dia, ajarlah dia, supaya dia bisa sejak kecil mengenal siapa Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan firman Tuhan kita ini, renungan malam kita ini, ya kembali ya dari Amsal 29 ayat 17 ini. Supaya kita orang tua mendidik, mengajar, mengarahkan anak kita supaya dia mengenal Tuhan Yesus. Katanya demikian. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi, mau kita melakukannya, karena firman Tuhan, ketika kita melakukannya, pasti kita berbahagia. Kalau katanya di sini, kalau kita mendidik anak kita, maka ia akan memberikan ketentraman kepada kita, orang tuanya, mendatangkan sukacita. Demikian renungan kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus Allah kami, di mana Engkau mengajar kepada kami setiap orang tua. Kalau Tuhan telah mengaruniakan anak di tengah-tengah kami, ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Itulah dengan mendidik dia, mendisiplin dia, dan membimbing dia, memperkenalkan siapa Tuhan Yesus itu. Supaya itu bisa mendatangkan sukacita dan ketentraman kepada kami orang tuanya. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan firman-Mu ini, supaya apa yang dikatakan firman Tuhan ini boleh kami menikmatinya. Kami bersyukur, kami sudah belajar bagaimana Musa itu sejak kecil, setelah dia diberi kembali kesempatan mendidik anaknya, memang benar-benar dia melakukannya, bertekun dan mengusahakan supaya Musa ini menjadi anak yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, dan apa yang dia lakukan itu memang benar-benar berhasil. Karena Musa setelah dia dewasa, dia tidak mau lagi disebut anak putri Firaun. Pandangannya diarahkannya kepada upah dan menganggap Kristus itu lebih besar, lebih berharga daripada semua harta yang ada di Mesir itu. Terima kasih Tuhan, boleh juga ini menjadi pembelajaran, renungan, dan boleh kami melakukannya, supaya setiap anak-anak kami
mengenal Tuhan Yesus boleh mendatangkan sukacita kepada kami orang tuanya.